Amin. Shalom. Ya, kita mau belajar sama-sama pagi hari ini di doa pagi ini ya. Saya menemukan satu kebenaran bahwa apapun kata orang gitu ya, ada yang sibuk kepengen belajar mendengar suara Tuhan, ada yang tidak percaya kalau Tuhan mau berbicara dan lain sebagainya, apapun kata orang. Tapi saya menemukan sebuah kebenaran bahwa Tuhan itu masih berbicara dan Tuhan itu rindu sekali untuk berbicara kepada anak-anaknya gitu ya. Kita mau belajar sama-sama, kita baca dalam satu kejadian, dari satu kisah ya, di Kejadian 3 ayat yang ke-9 sampai 11 saya bacakan ya. Kejadian 3 ayat 9 sampai 11. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang? Apakah engkau memakan itu?" Gitu ya. Nah, saya merenungkan firman ini aneh ya. Tuhan itu kan Allah yang maha tahu dan dia tahu semua kejadian yang terjadi. Tapi pertanyaannya, kenapa kok Tuhan datang kepada Adam dan Hawa yang waktu itu sudah jatuh dalam dosa, lalu memberikan pertanyaan demi pertanyaan gitu ya. Kalian di mana? Lalu kemudian ketika mereka menjawab, "Kami sembunyi karena kami telanjang." Tanya lagi, "Siapa yang kasih tahu kamu kalau kamu telanjang? Kamu makan buah yang ku larang ya? Kamu mau makan buah itu ya?" Dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya menemukan sesuatu gini. Tujuan Tuhan ngajak ngomong kepada Adam dan Hawa saat itu menunjukkan hatinya Tuhan. Lepas dari manusia itu sudah jatuh dalam dosa, lepas dari manusia itu sudah berbuat kesalahan, sesungguhnya kerinduan Tuhan adalah pengen ngajak manusia untuk tetap berbicara kepadanya. Kenapa? Bukan karena Tuhan itu Allah yang tidak peduli dengan dosa kita, lalu kita bisa mempermainkan dia apa sesuka-suka kita gitu ya. Enggak. Tapi dari ayat ini saya belajar ketika Tuhan ngajak ngomong, yang dilakukan Tuhan sebenarnya bukan mau cari tahu apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Karena Tuhan sudah tahu gitu ya. Tujuannya dia ngajak ngomong adalah yang pertama, Tuhan menyatakan kerinduannya. "Aku tahu kamu sudah jatuh dalam dosa, tapi aku rindu untuk tetap berbicara kepadamu." Gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah Tuhan mau membangkitkan keberanian bagi manusia itu untuk tetap berbicara kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak memulai pembicaraan, kalau Tuhan nggak tanya-tanya gitu ya, mereka tidak akan datang kepada Tuhan dan mereka tidak akan ngomong apa-apa. Kecondongannya mereka adalah lari dan bersembunyi. Tapi Tuhan tahu, oke, aku tahu kamu salah, aku tahu kamu sudah jatuh dalam dosa, tapi tetaplah ngomong kepadaku. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau kamu tetap berbicara kepadaku, kalau kita tetap berkomunikasi, aku Allah yang siap pulihkan, aku Allah yang siap menolong. Itu hatinya Tuhan, gitu ya. Lalu kemudian saya belajar kalau Tuhan itu tetap kepengen berbicara. Masalahnya apa yang membuat orang itu tidak meresponi kerinduan Tuhan untuk tetap berbicara kepada kita gitu ya. Ada beberapa hal yang saya pelajari. Yang pertama, orang itu terintimidasi, merasa bersalah dan merasa nggak layak gitu ya. Di Ibrani 4 ayat yang ke-16 dan Ibrani 10 ayat yang ke-19 dikatakan, oleh darah Yesus kita ini beroleh keberanian untuk datang kepada Tuhan dan memperoleh kasih karunia-Nya ya. Jadi saya belajar Tuhan itu sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib dengan darahnya. Kita ini diberi keberanian untuk datang kepada Tuhan. Seringkali kita tidak bisa mendengar Tuhan, tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena sudah takut duluan. Jadi Tuhan mengatasi setiap perasaan terintimidasi, merasa bersalah, merasa tidak layak. Karena Tuhan bilang bahwa darah Yesus itu memberikan kepada kita keberanian untuk tetap mendekat kepada Tuhan apa adanya gitu ya. Di hadiratnya kita dipulihkan. Lalu yang kedua, alasannya kenapa orang mendengar suara Tuhan tapi tidak ada efeknya dan lain sebagainya. Yang kedua adalah karena orang itu bilang kepengen dengar suara Tuhan,
tapi hanya ucapan bibirnya aja, hanya lip service, hanya ritual. Pokoknya namanya aku orang Kristen, ya aku harus ngomong bahwa aku pengen dengar suara Tuhan. Tetapi sesungguhnya dia tidak peduli. Tuhan ngomong nggak ngomong, Tuhan mimpin nggak mimpin, aku sudah punya rencana sendiri dan aku akan tetap jalankan rencanaku, gitu ya. Di ayat yang kita baca di Yeremia 42, ini kisahnya, ini kondisi bangsa Israel waktu itu sedang selesai berperang, mengalami kekalahan, lalu masuk dalam masa yang sukar, lalu kemudian mereka sudah planning, mereka kepengen mengungsi ke Mesir, gitu ya. Nanti dibaca sendiri ya. Mereka mengungsi ke Mesir, tetapi mereka datang kepada Yeremia. Mereka bilang, tolong tanyakan kepada Tuhan, kami harusnya bagaimana, kami mau dengar pimpinan Tuhan. Lalu dengan jelas mereka berkata kepada Yeremia, nanti Tuhan ngomong apapun kami akan ikut. Tolong tanyakan kepada Tuhan, kami mau dengar suara Tuhan, kami mau dengar pimpinan Tuhan, nanti Tuhan ngomong apapun kami ikut, gitu ya. Setelah itu Yeremia memberitahukan apa yang Tuhan mau. Yeremia memberitahukan bahwa Tuhan tidak mau kamu mengungsi ke Mesir. Tapi tahu apa yang terjadi? Ternyata mereka tetap planning, kepengen menjalankan apa yang mereka sudah rencanakan. Jadi saya pikir-pikir apa gunanya ya bilang tanya ke Tuhan, aku mau dengar pimpinan Tuhan, tapi sebenarnya mereka nggak peduli Tuhan ngomong apapun. Ya mereka sudah punya rencananya sendiri yang akan dijalankan. Lalu di dalam Yeremia 42 ayat yang ke-20 sampai 21 saya bacakan ya. Ini komentarnya Yeremia terhadap apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yeremia bilang begini, kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita supaya kami melakukannya. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya kusampaikan kepadamu. Jadi Yeremia bilang, kamu membahayakan dirimu sendiri, kamu membahayakan nyawamu sendiri. Kamu tanya sama Tuhan, tapi sesungguhnya kamu gak peduli Tuhan ngomong apa. Banyak orang bilang mau dengar suara Tuhan, tapi sesungguhnya itu hanya lip service, hanya ucapan bibir. Hatinya sudah tidak mau tahu. Pokoknya aku sudah punya rencanaku sendiri. Tuhan setuju gak setuju, aku akan tetap jalan. Ya. Lalu berikutnya, alasan yang berikutnya kenapa orang banyak yang tidak mendengar suara Tuhan. Alasan berikutnya adalah banyak orang itu puas menjadi orang baik. Jadi banyak orang tuh punya prinsip begini loh. Yang penting aku orang baik, aku gak pernah jahati siapa-siapa, hubunganku sama tetangga, hubunganku sama keluarga, semuanya baik-baik. Dan itu cukup lah, ngapain, gak usah dengar-dengar suara Tuhan dan lain sebagainya gitu. Saya menemukan, ternyata kadang-kadang kebaikan kita itu tidak cukup untuk membuat kita ini masuk dalam rencana Tuhan. Kita butuh pimpinan Tuhan, kita butuh suara Tuhan untuk kita ini bisa masuk menggenapi rencana Tuhan. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh, tapi saya hanya akan bahas 1 atau 2 gitu ya. Kita baca dulu di Matius 1 ayat yang ke-19. Matius 1 ayat yang ke-19 saya bacakan ya. Karena Yusuf suaminya, ini Yusuf suami Maria ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemparkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kita semua tahu kisah ini ya. Maria tiba-tiba dikasih tahu oleh malaikat Tuhan bahwa dia mengandung seorang perawan yang mengandung ada Yesus di dalam rahimnya dan lain sebagainya. Lalu Yusuf orang baik, orang tulus, dia tidak mau mempermalukan Maria, lalu dia berpikir dengan diam-diam dia akan menceraikan Maria, karena dia merasa anak yang di dalam kandungannya ini bukan anakku. Saya cuman belajar begini, Yusuf ini baik loh, diceritakan dia tulus hati, dia baik, bahkan dia tidak kepengen mencemarkan nama Maria. Tapi ternyata kebaikannya Yusuf
tidak cukup. Saya membayangkan seandainya dia hanya orang baik saja, tapi dia tidak mendengarkan pimpinan Tuhan. Seandainya dia hanya orang baik aja, tapi dia tidak mendengar Tuhan mimpin bagaimana. Dia kehilangan kesempatan untuk dipakai sama Tuhan, untuk jadi bapaknya Yesus selama Yesus ada di bumi. Dia kehilangan kesempatan untuk masuk di dalam pemakaian Tuhan. Ya, itu yang saya dapat. Iya ya, ternyata kebaikan hati aja nggak cukup loh. Dia baik hati, tapi dia memplanning untuk menceraikan Maria diam-diam. Untungnya dia dengar suara Tuhan. Untungnya dia dengar pimpinan Tuhan. Untungnya dia dipimpin oleh Tuhan untuk tidak menceraikan Maria. Andai dia melakukannya, dia kehilangan kesempatan dipakai oleh Tuhan untuk jadi bapaknya Yesus selama Yesus ada di bumi, gitu ya. Lalu satu contoh lagi ya, Abraham. Abraham ini terkenal orang yang taat, setia, yang sama Tuhan all out gitu ya. Dia sudah lama tidak punya anak, lalu kemudian sama Tuhan dikasih Ishak, anak perjanjian. Tahu-tahu Tuhan menguji imannya, lalu Tuhan bilang, apa persembahkan Ishak bagiku? Dia taat loh, dia orang baik loh. Tapi saya berpikir untung ya Abraham bukan hanya orang taat, bukan hanya orang baik. Tapi dia juga orang yang mendengarkan pimpinan demi pimpinan Tuhan. Saya membayangkan ketika dia disuruh menyerahkan Ishak untuk dikorbankan. Karena dia baik, dia taat, dia nurut. Tapi ketika Tuhan memimpin langkah berikutnya, ketika dia mau menikam Ishak, lalu Tuhan bersuara, jangan. Lalu Tuhan memberikan kambing domba di belakangnya yang tersangkut gitu untuk dipersembahkan sebagai gantinya Ishak. Seandainya Abraham gak mendengar yang itu. Jadi waktu disuruh menyerahkan Ishak, mengorbankan Ishak, dia dengar. Dia taat karena dia baik. Tapi setelah itu ketika Tuhan pimpin untuk jangan lanjutkan itu, jangan bunuh Ishak. Terus dia tidak dengar. Dia tidak mendengarkan pimpinan itu. Dia bisa jadi seorang pembunuh sungguhan. Dia bisa membunuh anak yang dijanjikan Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Ya, di sana saya belajar jadi orang baik tidak cukup. Kita butuh pimpinan Tuhan. Ya, kita tetap butuh Tuhan bersuara dan memimpin kita. Lalu yang membuat orang tidak mau dengar suara Tuhan dan tidak peduli dengan suara Tuhan, yang terakhir adalah karena orang itu trauma. Orang itu ilfil dan sudah terluka, sudah kecewa. Karena ada banyak orang itu yang mungkin pernah dengar orang yang bernubuat sembarangan, bawa-bawa nama Tuhan dan lain sebagainya gitu ya. Lalu orang jadi trauma, orang jadi ilfil, orang jadi merasa nggak mau aneh-aneh dengar suara Tuhan ya. Nah, saya belajar beberapa hal di dalam Matius. Di dalam Matius 24 nanti dibaca sendiri, saya bacakan dengan cepat aja ya. Di dalam Matius itu dikatakan begini, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Tuhan yang sudah memperingatkan, memang ada kok orang-orang itu yang nabi-nabi palsu yang kemana-mana bawa-bawa nama Tuhan dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti kita harus trauma, bukan berarti kita harus nutup telinga terhadap pimpinan Tuhan ya. Lalu di dalam Yeremia yang ke-23 ayat yang ke-20 sama 21 saya bacakan ya. Yeremia 23 ayat yang ke-20 sampai 21. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya di dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Ternyata di Alkitab mencatat, memang ada orang-orang yang Tuhan bilang, aku tidak pernah suruh mereka ngomong pakai namaku. Tapi mereka ngomong pakai namaku. Aku gak pernah suruh mereka bernubuat, tapi mereka giat bernubuat. Lalu Tuhan bilang, murkaku tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Jadi Tuhan bilang, murkaku gak akan surut sama orang yang bawa-bawa nama Tuhan sembarangan. Orang yang memanfaatkan nama Tuhan untuk kepentingan pribadi. Tuhan punya urusan dengan mereka, tapi urusannya kita, jangan trauma.
Tuhan sudah mengingatkan di Alkitab, sudah dicatat. Memang ada orang-orang yang seperti itu. Tidak disuruh bernubuat tapi mereka bernubuat. Tidak disuruh berbicara tapi mereka berbicara atas nama Tuhan. Ya, jangan kecewa, jangan trauma, supaya kita bisa masuk dalam kegenapan rencana Tuhan. Bisa dengan haus, lapar, rindu mendengar pimpinan Tuhan demi pimpinan Tuhan. Jadi orang baik aja nggak cukup gitu ya. Lalu sekarang bagaimana caranya kita menguji? Kalau gitu, kalau memang ada orang yang nggak disuruh bernubuat tapi bernubuat, nggak disuruh untuk ngomong atas nama Tuhan tapi ngomong atas nama Tuhan, bagaimana caranya aku menguji? Saya belajar, kalau mau nguji yang pertama adalah tidak usah nuntut orang lain. Tidak usah kita mengkambing hitamkan orang lain. Itu urusannya Tuhan. Urusan kita adalah dimulai dari kita. Oke Tuhan, ada orang yang ngomong benar, ada orang yang ngomong gak benar. Ada orang yang memang mendapatkan nubuatan dari Tuhan, ada orang yang bernubuat-nubuat maunya sendiri. Tidak usah hakimi mereka karena mereka bukan urusan kita. Urusan kita adalah kitanya yang minta kepekaan sama Tuhan. Kitanya yang minta sama Tuhan. Tuhan, kasih aku kepekaan. Tuhan, aku mendekat kepadamu lebih lagi. Tuhan, lindungi aku, jauhkan aku dari hal-hal yang jahat. Tolong hindarkan aku dari orang-orang yang berniat jahat, menipu pakai nama Tuhan dan lain sebagainya. Lalu kita minta, tambahkan kepekaan dalam hatiku untuk bisa membedakan. Kasih aku karunia untuk membedakan roh. Jadi daripada menyalahkan orang lain, kitanya yang memanfaatkan situasi. Kalau gitu, aku perlu roh yang bisa membedakan roh. Aku perlu lebih tajam, aku perlu lebih peka gitu ya. Di dalam Yakobus 1 ayat yang kelima, itu dikatakan bahwa barang siapa yang merasa kekurangan hikmat, dia boleh minta hikmat, lalu Tuhan itu akan memberi dengan murah hati. Akan memberi dengan limpah karena dia murah hati. Ayat ini saya pegang di dalam segala sesuatu. Kalau saya kurang kepekaan, saya akan minta Tuhan, aku minta dan aku yakin Tuhan akan memberi dengan limpah. Kenapa? Tuhanku murah hati. Kalau aku kurang hikmat untuk ngerti ini benar atau salah, saya akan minta. Kenapa? Tuhan janji, aku akan memberi dengan limpah karena aku murah hati. Gitu ya. Lalu yang berikutnya, selain kita jangan nyalahkan orang, tapi kitanya yang minta sama Tuhan ditambahi kepekaan untuk bisa membedakan, kita harus menguji gitu ya. Ayatnya ada dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Jadi Tuhan sendiri sudah memperingatkan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Sekali lagi, Tuhan sudah memperingatkan, memang ada yang gak benar, tapi jangan trauma gitu ya. Lalu, ngujinya bagaimana? Ngujinya yang pertama, sesuai dengan firman atau enggak. Karena Tuhan tidak pernah berbicara sesuatu yang berlawanan dengan firman. Itu nomor 1. Lalu yang kedua, mengujinya bagaimana, buahnya apa. Kalau itu mendatangkan damai sejahtera, kalau itu mendatangkan ketenangan, kalau itu mendatangkan pengharapan di dalam hati kita, itu suara Tuhan. Orang bilang, loh tapi bagaimana, Tuhan kan bukan hanya ngomong yang lembut-lembut. Bagaimana kalau Tuhan pas negur, bagaimana kalau Tuhan pas bernubuat memperingatkan, beberapa tahun lagi akan terjadi ini dan itu yang menakutkan dan lain sebagainya. Apakah kita harus selalu menolaknya? Saya cuma mau katakan, apapun harus diuji. Caranya gini, gampang. Mendatangkan apa di hati kita? Kalau itu mendatangkan sukacita, kalau itu mendatangkan ketenangan, kalau itu mendatangkan damai sejahtera, itu dari Tuhan. Lalu, kalau yang bentuknya peringatan, teguran keras pun, Tuhan juga bisa kok memang ngomong yang keras, yang teguran dan lain sebagainya. Tapi kalaupun bentuknya teguran yang keras dan lain sebagainya, kalau itu dari Tuhan, itu mendatangkan pertobatan. Tapi kalau semua yang kita dengar itu mendatangkan ketakutan, kepanikan, sampai jadi ngalami panic attack dan lain sebagainya, perlu dipikirkan ulang.
mungkin bukan Tuhan yang berbicara. Ya, sekali lagi kita tidak usah hakimi orang lain, tapi kita minta kepekaan lebih. Pasti Tuhan kasih, karena Tuhan murah hati. Ya, seperti itu. Lalu yang terakhir, hati kita ditarik kemana? Caranya kita menguji adalah melalui nubuatan-nubuatan itu, hati kita ditarik kemana? Hati kita diarahkan ke siapa? Ya, kita baca ya, baca satu ayat. Di dalam Ulangan 13 ayat yang ke-1 sampai 5 saya bacakan. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, perhatikan ya. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dengan jelas Tuhan bilang, kalau ada seorang nabi sekalipun, mengaku pemimpi sekalipun, lalu dia buat mujizat, membuat tanda-tanda mujizat dan terjadi. Tuhan itu realistis ya. Tuhan tuh ngajarnya realistis dan jelas gitu ya. Dia bilang kalau ini nabi, kalau ini pemimpi sekalipun, lalu dia buat mujizat, mujizatnya terjadi loh. Tapi kalaupun kamu lihat semuanya itu, tapi setelah itu hatimu dialihkan kepada yang lain selain daripada Tuhan, Tuhan bilang gak boleh didengar. Tuhan bilang kalau setelah itu engkau dibujuk untuk mengikut Allah lain, kalau setelah itu engkau dibujuk untuk berbakti kepada yang lain, Tuhan bilang janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Realistis ya Tuhan itu, Tuhan tahu ada loh yang kenyataannya bikin mujizat dan lain sebagainya, kelihatannya nubuatannya terjadi ini itu, tapi Tuhan bilang kalau itu membuat hatimu menjauh dari Tuhan, kalau itu membuat hatimu ketakutan dan tidak bisa mendekat kepada Tuhan, kalau itu membuat hatimu dicondongkan untuk menyembah kepada Allah yang lain, Tuhan bilang jangan dengarkan. Itu caranya kita menguji ya. Hati kita dicondongkan kemana? Melalui nubuatan-nubuatan itu hati kita dibawa kemana? Kalau melalui semuanya itu hati kita dibuat untuk mengasihi Tuhan lebih. Hati kita dibuat untuk punya rasa hormat dan takut kepada Tuhan lebih. Itu perlu dipertimbangkan. Itu perlu didengar. Tapi kalau enggak, kita harus menguji segala sesuatu. Di musim yang terakhir ini, di zaman-zaman yang terakhir ini, enggak segala sesuatu harus didengar gitu ya. Sebenarnya saya masih ada satu poin lagi tentang loh, masalahnya kenapa kok nubuat mereka bisa terjadi, mujizatnya mereka bisa terjadi gitu ya. Tapi waktunya habis, next time ya. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama ya.